Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami kelompok 3 pada mata kuliah Dana Bank Syariah akan membahas mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Isi pada pembahasan kali ini, pertama, pengertian akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua, jenis-jenis akad mudharabah dan akad musyarakah. Dan ketiga, pengaplikasian akad mudharabah dan akad musyarakah pada atau di bank syariah. Yang keempat, mekanisme atau skema penyaluran akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kelima, perbedaan akad mudharabah dan akad musyarakah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, karena saya rasa perkenalan anggota kami sudah tertera di bagian awal atau opening, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha. Jadi, pengertian dari akad mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut dengan mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Contoh, Ahmad meminjam modal ke Bank Syariah sebesar 500 juta. Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya atau dalam pembiayaannya, bukan menggunakan prinsip berbasis bunga. Dan tentunya syarat dan keputusan sesuai kontrak dalam akad mudharabah harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan selain ini merupakan contoh daripada akad mudharabah. Oke, next, akad musyarakah. Musyarakah atau syirkah dapat diartikan sebagai kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bisnis, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari usaha patungan. Dalam dunia perbankan, musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Jadi, dalam akad ini, bank dan nasabah menyetorkan modal bersama. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis akad mudharabah dan musyarakah. Pertama, saya akan membahas dulu jenis-jenis akad mudharabah. Jenis-jenis akad mudharabah yang sering digunakan. Pertama, mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah ini adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh sahib rumah. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Oke, jadi gini, mudharabah muqayyadah adalah jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelola modal yang dilakukan oleh mudharib. Syarat ini biasanya berupa jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib. Oke, next. Ke jenis-jenis dari akad musyarakah. Pertama, yaitu syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah akad dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua, bagi pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Namun, bagian kedua belah pihak, baik dalam keuangan, pekerjaan maupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik menurut kesepakatan mereka. Kedua, syirkah mufawadah. Jadi, musyarakah ini merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak menyumbang sebagian dari total dana berpartisipasi dalam pekerjaan. Dengan demikian, kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sama. Ketiga, syirkah a'ma. Syirkah a'ma adalah perjanjian kerjasama antara dua orang yang seprofesi
di mana pekerjaan diterima bersama dan manfaat pekerjaan dibagi. Misalnya, kolaborasi dua arsitek dalam proyek pembangunan gedung perkantoran. Keempat, syirkah huju. Syirkah huju adalah akad antara dua orang atau lebih bereputasi baik dan berwenang yang ahli di bidangnya. Praktisi syirkah hujud membeli barang dari toko secara kredit, kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Selain itu, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang diberikan oleh masing-masing mitra para pemasok. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas pengaplikasian akad musyarakah dan akad mudharabah. Pertama kita bahas akad mudharabah terlebih dahulu ya. Aplikasi mudharabah dalam bank syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, bisa dicontohkan tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua ada deposito biasa dan deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada yang pertama pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh bank dan juga nasabah. Yang kedua ada investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohibul mal. Yang kedua adalah aplikasi akad musyarakah. Aplikasi akad musyarakah dalam bank syariah diterapkan dalam bank syariah adalah melalui pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dalam akad musyarakah tidak hanya dua pemilik dana ya, karena sifatnya bermitra, bisa dengan pihak-pihak yang lain. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank. Selanjutnya mengenai mekanisme akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk bisa memahami alur atau skema dalam pembiayaan akad tersebut, mari kita lihat proses dan mekanismenya. Yang pertama, akad mudharabah. Untuk mekanisme dalam akad mudharabah bisa kita lihat konsepnya sebagai berikut ya. Nah, di dalam akad mudharabah ada sohibul mal, yakni pemilik dana, atau bisa diposisikan di sini adalah bank sebagai pemilik dana, dan ada mudharib, pengelola dana. Bank menjalin kerjasama dengan akad terlebih dahulu antara sohibul mal dan mudharib. Dan mengenai apa usaha yang dijalankannya, selanjutnya bank membiayai 100% pembiayaan usaha yang dijalankan oleh mudharib tersebut. Sedangkan mudharib memanfaatkan kemampuannya untuk menjalankan usaha tersebut. Untuk pembagian keuntungannya dengan bagi hasil atau nisbah dengan keuntungan persentase sesuai akad di awal. Yang kedua ada akad musyarakah. Untuk mekanisme selanjutnya yakni mengenai akad musyarakah. Dalam akad musyarakah terdapat pihak-pihak yang hampir sama dengan akad sebelumnya, yakni akad mudharabah. Namun pembedanya kita bisa lihat pada akad ini yakni terdapat lebih dari dua sohibul mal atau pemilik dana. Dan biasanya untuk kegiatan usahanya itu difokuskan bagi pemilik yang mempunyai keahlian yang sama di dunia bisnis seperti arsitektur. Nah, untuk pelaksanaan di perbankan, bank dengan pemilik dana yang lain bekerjasama atau bermitra untuk membiayai usaha tersebut. Dan untuk keuntungannya dibagi sesuai persentase kontribusi para pihak yang bekerja sama tersebut. Next, glass discussion.
Pembahasannya yaitu mengenai perbedaan akad mudharabah dan akad musyarakah, mengutip dari buku hukum perbankan oleh Dr. Tri Sadini P. Usanti dan Profesor Dr. ABD Somad. Kita bisa lihat dari slide ini perbedaan akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, yang pertama, di sisi mudharabah, pada pembiayaan mudharabah ini hanya pemilik modal atau sohibul mal yang menyerahkan modalnya kepada pengelola modal atau mudharib. Sedangkan untuk akad musyarakah, masing-masing pihak menyetorkan modal atau saling berkontribusi dalam permodalan itu. Perbedaan yang kedua, pada mudharabah, pengelola atau mudharib akan melakukan kegiatan untuk mengelola modal dan apabila memperoleh keuntungan, maka dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah bagi hasil. Namun, pada musyarakah, jika memperoleh keuntungan, maka pembagiannya berdasarkan persentase modal yang disetorkan. Perbedaan yang ketiga, pada sisi mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau sohibul mal, dengan catatan bukan karena kesengajaan dari pihak pengelola modal atau mudharib. Tetapi, pada akad musyarakah, maka kerugian ditanggung bersama-sama sesuai besarnya modal masing-masing. Perbedaan yang keempat, pada mudharabah, jenis modalnya dalam bentuk uang tunai, sementara itu, dalam akad musyarakah, jenis modalnya boleh berupa uang atau harta benda yang dinilai dalam uang. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.